nggak ada hubungannya kalau Pak Erlangga tidak harus Sebenarnya mengenai Pilpres itu sudah dimulai diputuskan pada saat musyawarah nasional. Jadi ada satu keputusan khusus dalam Munas tahun 2019 itu yang judulnya adalah sikap Partai Golkar terhadap Pilpres. Di sini ada dua pasal. Pasal yang pertama itu adalah bahwa Partai Golkar harus ikut kontestasi dalam capres dan atau cawapres. Ya. Yang kedua disebutkan di situ langkah strategis, kemudian keputusan dan momentum itu diserahkan kepada ketua umum terpilih. Pada saat itu ketua umumnya belum ada. Jadi keputusan dulu baru kita proses pemilihan. Jadi diserahkan kepada ketua umum terpilih periode 2019-2024. Nah, kemudian di dalam rapat pimpinan nasional kita tegaskan kembali pada saat itu. Yang pertama ada keputusannya bahwa kalau ikut kontestasi Pilpres, capresnya adalah Pak Erlangga sebagai ketua umum Partai Golkar. Dan kemudian kita tegaskan lagi hasil munas itu semua tentang hal yang berkaitan dengan Pilpres itu diserahkan sepenuhnya kepada ketua umum. Dan hal ini kami tegaskan lagi. Dan itu disampaikan, dibacakan tadi pernyataannya oleh 38 ketua DPD Partai Golkar. sampai hari ini Pak Erlangga Oh tidak, tetap malah menegaskan, malah menguatkan bahwa urusan Pilpres kami serahkan, kami percayakan sepenuhnya pada ketua umum. sebagai capres Iya, kami tidak bahkan tadi sini level keputusannya itu pertama yang tertinggi Musnas, kemudian kedua Rapimnas, baru Rakernas. Ya, hari ini forumnya Rakernas level ketiga, tidak mengubah keputusan level 1 dan level 2. Ini menguatkan saja. Jadi kalau ditanya apa keputusan Golkar hari ini tentang capres, keputusannya masih capresnya adalah Pak Erlangga. Erlangga tadi bilang soal koalisi satu dua bulan lagi bang, apakah pertimbangan utamanya adalah soal hasil munas dan hasil bukti? Oh iya, jadi kan saya juga menyampaikan dalam kesempatan ini Pak Erlangga saya kira satu-satunya partai politik yang paling rajin berkomunikasi dengan semua ketua partai politik. Dan bahkan Pak Erlangga dan Golkar adalah partai politik pertama yang mengusung ide pembentukan koalisi di awal-awal setahun yang lalu dengan terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu. Nah dan tradisi itu terus diteruskan oleh Pak Erlangga sampai sekarang. Apalagi kan situasinya makin dinamis. Ya, saya kira Pak Ketua Umum kami sadar bahwa dalam situasi yang dinamis ini makin diperlukan komunikasi yang intensif. Makanya Ketua Umum sekarang makin banyak bertemu dengan partai politik lain berulang-ulang. Nah, karena situasi dinamis itu tentu masih banyak kemungkinan dan Golkar khususnya Pak Erlangga sekarang sedang meramu berbagai kemungkinan. Makanya muncul ada gagasan koalisi besar, kemudian muncul koalisi poros keempat. Ini yang sekarang sedang dijalani oleh Ketua Umum dan Golkar. Saya kira ya itu tadi, ini kan semua masih dinamis, bentuknya baru silaturahim. Dari pertemuan-pertemuan antar partai politik itu kan tidak ada pembentukan koalisi baru yang definitif. Artinya kan kalau kita sebut terbentuknya koalisi itu kan apabila ada penandatanganan kerjasama, terus kemudian mendeklarasikan bahwa tergabung. Ini kan sampai saat ini masih semuanya dalam proses penjajakan. Dan Pak Zulkifli Hasan pada saat berkunjung ke kantor PDIP terus berkomunikasi dengan Pak Erlangga sebelum sedang ke sana, bahkan sesudahnya terus berkomunikasi dengan Pak Erlangga. Jadi KIB sampai saat ini apapun yang ditempuh, langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing ketua partai politik itu saling berkomunikasikan. Mungkin nggak bang kalau Golkar merapat ke PDIP bang? Alhamdulillah Partai Golkar ini adalah partai yang menjadi pemenang kedua, jadi cukup strategis, kalau tidak bisa disebut cukup seksi,
Partai Golkar juga partai yang terbuka, partai yang bisa bekerja sama dengan siapa saja. Jadi kalau dalam membangun koalisi, kemudian nomor 2 dengan Gerindra berdua cukup, dengan Nasdem berdua cukup, dengan PKB berdua cukup, dengan Demokrat berdua cukup, dengan PAN berdua cukup, apalagi dengan PDI sangat cukup. Jadi masih sangat terbuka kemungkinan koalisi dengan partai politik yang lain. Ada rencana bertemu dengan PDIP, Pak? Iya, jadi tadi saya katakan segala kemungkinan masih bisa terbuka. Pak Erlangga sebelum ini kan juga intensif ketemu Pak Prabowo, kemudian juga dengan Pak Muhaimin. Enggak, kan saya kira, nah ini kalau kita menegaskan, ditegaskan bahwa sampai hari ini koalisi Indonesia Bersatu tetap ada dan tetap menjaga komunikasi, menjalankan kesepahaman dan kesepakatan yang dibangun dari awal. Apa itu kesepakatannya? Bahwa koalisi Indonesia Bersatu ini sifatnya inklusif, masing-masing ketua partai politik menghargai keputusan internal masing-masing, kemudian dipersilakan masing-masing politik membangun komunikasi dengan ketua partai politik yang lain dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kalau dimungkinkan untuk memperbesar koalisi, alhamdulillah. Ya, dan kemudian sambil tadi merajut berbagai kemungkinan sampai pada titiknya ketemu momentum finalnya seperti apa. Nah, nanti kita cari atau kita tunggu.